Halo Sobat Gede Kopi. Ketika smartphone kelas menengah dengan dukungan 5G mulai berdatangan di Indonesia, HMD malah merilis Nokia C1 Second Edition yang punya spek mengejutkan. Sayangnya makna mengejutkan di sini berarti negatif. Sesuai namanya, ini merupakan suksesor dari Nokia C1 yang dijual resmi di tanah air pada September 2020 lalu dengan harga 800 ribuan. Dan masih sama seperti suksesornya, Nokia C1 Second Edition ini hanya mendukung jaringan 3G saja, tidak sampai 4G. Sepertinya memang itulah salah satu cara utama untuk memangkas harga agar bisa dibanderol semurah mungkin, supaya bisa menjadi pilihan smartphone pertama yang terjangkau di negara berkembang. Secara desain, seri Nokia terbaru ini gunakan cetakan milik Nokia C01 Plus, mulai dari bentuk sampai varian warnanya. Jauh dari kata modern, tampilan smartphone ini dibuat secara basic alias mendasar. Sepenuhnya menggunakan material plastik, setidaknya ada dua opsi warna yang menarik yaitu biru dan ungu. HMD sendiri mengklaim bila bodinya dirancang kuat, melalui uji terus-menerus agar memiliki DNA khas smartphone Nokia. Terutama bagian depannya terlihat sangat klasik dengan bezel tebal di sisi atas dan bawah. Dimensi layarnya tergolong kecil, hanya 5,45 inci, beresolusi SD Plus dengan rasio 18:9. Tentunya tak ada proteksi tambahan pada kacanya. Seolah keren, fitur Face Unlock jadi alternatif metode kunci layar praktis. Mengingat Android murah satu ini belum punya sensor sidik jari. Dengan bobot 154 gram dan dimensi yang kompak, Nokia C1 Second Edition memang cocok untuk digunakan sebagai smartphone cadangan, asal jangan digunakan sebagai smartphone utama karena spesifikasi hardware yang tergolong kentang. Sebut saja prosesor quad-core 1,3 GHz dari Unisoc SC7731E dipadukan dengan RAM 1 GB dan penyimpanan internal 16 GB. Memang penggunaan Android 11 Go Edition bakal kurangi beban prosesor, namun tetap saja akan kurang untuk penggunaan multitasking. Sementara untuk kameranya, setupnya tergolong unik, baik di sisi depan dan belakang. Sama-sama gunakan sensor 5 megapiksel dengan lampu kilat untuk masing-masing sensor, tanpa informasi terkait fitur autofocus di kamera belakangnya. Setidaknya untuk kebutuhan hiburan masih lumayan oke lah. Smartphone ini masih memiliki jack audio 3,5 mm, dukungan radio FM, serta slot kartu microSD yang sanggup menampung hingga kapasitas 128 GB. Hanya saja baterainya bakal cepat habis bila digunakan untuk konsumsi video, karena kapasitasnya hanya 2500 mAh saja, tanpa dukungan fast charging. Untuk konektivitas, selain dukungan Bluetooth 4.2 dan Wi-Fi, hanya mendukung jaringan hingga 3G saja. Sehingga bagi sobat yang berada dalam wilayah dengan sinyal 4G lebih optimal. Tentu harus memikir ulang untuk memutuskan membeli smartphone ini. Meski jadi seri terjangkau, paket penjualan Nokia C1 Second Edition masih disertai dengan jelly case serta earphone. Dikutip dari Nokia Mob, harga retailnya di Uni Emirat Arab mencapai 239 dirham atau sekitar 940 ribuan. Bakal tersedia mulai Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bila mengintip situs TKDN, Nokia C20 baru saja menerima sertifikasi penuh sebelum bisa dijual secara resmi. Menariknya, bersama dengan Nokia C20, terdapat seri produk baru yang diduga sebagai Nokia C30, alias belum diluncurkan secara global sekalipun. Oke sob, segitu aja info mengenai smartphone terbaru dari Nokia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.